Wis, kejar. Wis, satu buru belum? Belum, santai. Bisa terlalu main dulu. Wis, tahu terima. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Wah, semangat sekali ya kelihatannya. Ya, sudah pagi. Ya, benar sekali. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan Ketua Kelas Alexander memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absensi dulu ya. Ya, Bu. Syarif. Ada, Bu? Ya. Bramdi. Hadir, Bu. Yonis. Sup hadir, Bu. Alexander. Ada, Ibu. Ya. Nil ya berarti ya masuk semua. Ya, Bu. Alhamdulillah. Minggu lalu Ibu sudah akan melanjutkan materi pada minggu ini, yaitu tentang tari dan properti tari. Ya. Nah, siapa yang tahu pengertian dari properti tari? Ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Belum tahu ya. Ya, Bu. Apa sih tari itu? Tari itu adalah gerak, ya. Jadi kata kuncinya adalah gerak. Tari, ingat ya, tari itu adalah gerak. Jadi tari itu adalah gerak yang indah untuk mengungkapkan perasaan jiwa dan maksud dari penari tersebut. Jadi misal gini, gerak yang indah. Ayo Alexander, jangan kami ya. Sekarang Ibu beri contoh seperti ini. Ibu bergerak. Tadi kan tari adalah gerak toh? Iya. Ya. Kalau Ibu gerak kayak gini, itu termasuk tari bukan? Tari yang indah bukan? Iya sih. Indah. Belum tergolong dalam. Belum ya? Ini? Belum. Belum ya? Ya. Kalau Ibu sekarang Ibu kasih tekanan kayak gini, itu indah nggak? Iya. Nah itu, jadi tari adalah gerak yang indah untuk mengungkapkan perasaan jiwa dari seorang penari. Itu adalah tari. Ya, ada yang ditanyakan tentang pengertian tari? Ingat aja kata kuncinya, dicatat ya. Tari itu adalah gerak yang indah untuk mengungkapkan perasaan jiwa. Oh iya. Pelan-pelan, Bu. Ya, apa? Ulang. Tari adalah Adalah gerak yang indah untuk mengungkapkan perasaan jiwa. Ya. Nah, di dalam tarian itu ada beberapa unsur. Nah, salah satunya adalah unsur properti. Nah, jadi Seperti itu apa, Bu? nah itu. Siapa yang tahu pengertian properti? Properti dalam tari. Apa ya? Nggak tahu ya? Tahu? Properti adalah semua alat yang digunakan sebagai pelengkap dalam tarian tersebut untuk mengungkapkan maksud dalam tarian tersebut. Jadi, properti itu adalah sebuah alat seperti itu. Jadi, misal Ibu ini ada buku, membawa buku. Ini juga termasuk properti dalam tarian. Nah, tadi kan untuk mengungkapkan maksud, ya kan, mengungkapkan maksud. Jadi kalau Ibu udah membawa buku, narik buku, pasti kalian sudah tahu maksudnya itu apa. Pasti anak sekolah, ya kan? Soalnya membawa buku. Misal kalau Ibu membawa properti cangkul, pasti kan sudah tahu apa. Itu untuk pasti ke benar, ke petani seperti itu. Jadi properti itu adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan sebuah tarian, ya. Alat kata kuncinya adalah sebuah alat. Ya.
ditanyakan? Belum, lanjut Bu. Lanjut Bu, lanjut. Sekarang masuk ke fungsi properti tari. Fungsinya, Ibu kasih clue kalau fungsi itu ada 3M. Ya, 3M. Kurang kelihatan ya? Iya Bu. Ya Bu, di situ. Ya, 3M. Oke. Kelihatan kan dari belakang? Iya Bu. Ya. Yang pertama, mendeskripsikan tema tarian. Mendeskripsikan tema tarian. Mendeskripsikan itu apa? Ya. Mendeskripsikan itu kayak seperti gini. Seumpama Alexander. Alexander itu berbadan tinggi tegak, berkulit hitam, kepalanya, rambutnya botak seperti itu apa mendeskripsikan. Nah, sebuah tarian ya kan? Jadi properti tari itu bisa mendeskripsikan dari sebuah tarian itu. Nanti Ibu kasih contoh ya. Kita lanjut Ya Bu, dulu. lanjut. Fungsi yang kedua M yang kedua adalah memperjelas gerakan. Ya. Yang pertama tadi Bu. ya Aku yang bunyi Bu. di silent dulu ya berarti. Oh, iya, Bu. Ya, ini masih Jangan pelajaran salah ya. paham. Ya, Oh. jangan dulu ya. Ya, lanjut ya. Ya. Jangan ada yang main HP dulu ya. Ya, Ini Bu. sangat penting soalnya. Yang ketiga itu adalah memperindah gerakan. Jadi M yang pertama adalah tadi apa? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan. Tema tarian. Deskripsikan. Yang kedua memperjelas. Gerakan. Ya betul, memperjelas. Juga memperindah gerakan. Ya betul sekali, juga memperindah. Jadi diingat-ingat fungsi properti tari itu ada 3M ini, ya, mendeskripsikan, memperjelas, memperindah, ya. Nah, Ibu beri contoh untuk mendeskripsikan seperti tadi, kan ada Alexander tadi berbadan tinggi tegak, itu kulit hitam. Nah, Ya Bu. kalau di tarian properti itu seperti yang dikatakan tadi, seperti ibu menari menggunakan properti campur. Kalau tadi sudah tahu deskripsinya dari tarian itu pasti adalah ke petani, ya kan? Soalnya memakai campur. Kan ini kita bisa Bu. Ya tapi kan itu masih ini ya, masih lanjut Iya. ya. Terus kalau buku tadi ya, itu mendeskripsikan tentang Kipas. buku. Siswa. Iya, Pelajar, ada pelajar. siswa, pelajar. Ada juga tadi yang Alexander bilang kipas, itu juga ada apa? Ada salah satu tarian yaitu tari kipas dari Jawa Barat itu juga ada. Terus yang kedua adalah yang kedua ya memperjelas gerakan. Nah, misal ini buat ini ada buku, ya. Itu pakai buku aja, tahu kita Ya, pakai betul. buku. Itu tidak seperti ini. Itu ya, pan. Nah, pan. Itu kira-kira nggak tahu, tapi apa namanya gerakannya ini pasti memakai buku, ya kan? Nah, sedangkan kalau ibu memakai ini, kalian nggak tahu kan? Ya. Itu gerakan. Nah, pan. Kalian nggak tahu kan? Tapi kalian masih bingung. Itu ibu menarikan apa sih? Kayak gitu kan? Ya kan? Ya bisa aja nanti pemikirannya apa tadi? Ada kabel. Iya, kabar bisa kan? Padahal apa? Ibu menarikan adalah tarian buku seperti itu ya. Terus Ibu berhenti dulu Bu. ya, Bu, jangan nakal ya. Ya Bu. Yang M yang ketiga adalah memperindah gerakan. Jadi properti itu digunakan untuk memperindah memperindah suatu tarian supaya tarian itu lebih indah. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Jelas Bu. Jelas Bu. Ya, ya. Nah, Yang oh ya, apa namanya? Jika kalian misal ya kalian tanya, Bu kalau nggak pakai apa properti apa tarian itu tidak indah? Enggak, jadi tarian itu
boleh pakai properti, cuman akan lebih terlihat indah dan enak dipandang itu menggunakan properti, karena pasti penonton itu pada akan tahu apa sih maksud tarian itu daripada tidak menggunakan properti ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang terakhir ini adalah contoh properti. Nah, apa aja sih contoh-contoh properti tari? Ini yang kita membahas tari ya, bukan yang properti yang lain ya. Siapa yang tahu contoh properti tari? Ibu sudah menyebutkan tadi salah satunya adalah ya, kita benar. Topeng. Benar, topeng apa? Cangkul. Cangkul ya bisa. Tomba. Ya bisa. Itu mungkin di daerah kalian ya, tomba Panah, itu. panah. Ya, Parang, betul. parang, parang. Betul, banyak. Jadi banyak sekali properti tari. Nah, salah satu apa? Jadi ibu di sini akan menjelaskan contoh properti tari beserta nama tarian dan daerahnya. Ya, ibu akan memberi contoh 5. Yang pertama adalah properti kipas. Properti kipas itu ada dalam tarian Pakarena. Dari mana yo? Dari mana? Dari mana ya Pakarena? Ya, dari mana? Dari mana tuh? Dari, nggak ada yang tahu ya. Pakarena itu dari Sulawesi Selatan. Ada nih kakak tingkat kalian, Kak Ade itu kan, Sulawesi ya kan. Itu terus ada lagi tari legong dari Bali, itu juga menggunakan properti kipas ya. Ya. Terus tadi juga yang disebutkan Syarif topeng. Itu ada tari pono topeng dari Jogja nih kalian kan. Itu gimana ya, Bu? Ya itu nanti di selanjutnya ya. Ya, Ibu Bu. akan contohkan pakai properti topeng supaya kalian tahu. Kalian kan sekolah di Jogja, masa kalian nggak tahu apa tarian yang ada di Jogja sih itu ya. Iya, Bu. Kami penantang. Iya, makanya kalian harus tahu ya besok. Terus yang ketiga adalah payung, properti payung. Bukan, tapi beda ya properti payung ini. Properti payung ini yang digunakan dalam tarian ini berbeda dengan properti payung yang kalian gunakan di apa? Buat iya, buat hujan itu beda ya, ada itunya lagi. Nah, besok ibu ini ya kasih contohnya. Kasih tahu contohnya di pelajaran berikutnya. Terus ada juga sampur, ini yang terkenal banget di Jogja, ya karena banyak banget tarian Jogja apalagi klasik seperti tari golek itu banyak banget yang menggunakan sampur. Terus ada juga properti jaran kepang, pasti tahu kan? Apa itu bersama jarak kita? jaran kuda lumping. Oh, kalau Ya. itu berlumping. Tahu. Itu tari kuda lumping itu juga ada di Yogyakarta seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada ya? Lanjut, Bu, lanjut. Ya udah, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya Iya, Bu. materi tadi yang sudah ibu jelaskan ke kalian. Yang pertama tadi adalah apa? Pengertian tari. Ya. Ya, pengertian tari tadi kata kuncinya apa? Apa gerak? Nah, apa Alexander yang keras? Gerak, Bu. Iya, tari itu adalah gerak. Ya. Yang indah Iya. untuk Heeh. mengungkapkan maksud dan perasaan jiwa. Iya, betul sekali Syarif itu ya. Jadi ingat-ingat aja, tari itu adalah gerak yang indah. Itu gerak yang indah untuk mengungkapkan perasaan jiwa ya. Itu pengertian dari Tari. Nah, pintar. Sekarang properti tari. Apa tadi? Kata kunci properti tari. Apa ya? Media pelengkap. Bisa. Tapi yang akan lebih jelas yaitu adalah Alat. Iya, betul. Alat. Properti tari itu adalah alat. Catat ya. Ya, Bu. Oh, sekolah apa buat? Properti tari adalah alat Alat. yang digunakan sebagai media atau pelengkap dari pementasan suatu tarian. Itu adalah properti tari. Terus fungsi properti tadi ada 3 ini. 3M apa aja? Itu tulis ya. Dan member indah. Iya, benar. 100 ya, pintar-pintar muridnya ibu itu ya. Terus yang terakhir tadi ada contoh dari
properti tari. Apa aja contohnya properti tari? Topeng. Topeng, Topeng. payung, Sampur. Yogyakarta. Ya, apa lagi? Sampur dari mana tuh, dari Alexander? Jawa, Ya, Jawa khususnya di Jogja. Ya, terus apa lagi? Tadi Parang. Ya, Parang dari mana? NTT. Ya, Panah. Parang dari mana? NTT. Ya, di Jogja juga ada ya, karena di ya sini ada. kami, kami di sini. Tombak, Bu. Tombak ada, Iya, tempat ada. program ada. Iya, Bu. Ada berikan. Apa nama tariannya apa? Coklat ini. Coba lele. Oh ya, bisa ya besok ya. Iya, Bu. Apa berang tarikan ya? Iya. Itu ya. Ya, itu ya. Mungkin itu dari Ibu ada yang ditanyakan? Ya kan? Jelas. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan, kalian jawab. Ibu kasih kuis tentang materi yang udah Ibu jelaskan tadi. Dari pengertian tari, apa lagi? Properti tari, terus fungsi properti tari dan contoh properti tari, ya. Yang pertama, sebelum itu yang bisa menjawab, Ibu bakal kasih kalian hadiah. Apa Ini ada jajan dari Ibu ya. Kasih semangat Eh. dong. Kalian. Siap. Ih, banyak kok. Oh, iya, lu gimana, Ibu? Ibu kasih tahu, Ibu. Iya, maaf ya. Ibu Ya. kajian ke Ibu. Sekarang kuis yang pertama, siapa cepat dia dapat. Oke, Bu. Oke, siap. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dari pengertian tari? Siapa yang Ayo. tahu? Ya, Sarif duluan. Apa? Tari Ya. adalah Yang indah. Untuk mengungkapkan maksud dan perasaan jiwa, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan Mbak Sarif. Ini ya buat Makasih, kamu Bu. ya. Puasa ya. Jadi nanti waktu buka kalau Pakai batang, Bu. nggak boleh kayak gitu ya. Yuk, yang kedua. Siapa cepat dia dapat. Sebutkan contoh properti tari beserta nama tarian dan daerahnya. Ya, Bram dulu. Oh, Bram. Apa, Bram? Sampur, Bu. Sampur dari mana? Dari Jawa. Tariannya apa? Dari Gambiong, Bu. Iya, benar. Ini, Bram. Benar sekali. Belum berhenti menari. Oke, pertanyaan yang berikutnya ya, disimak baik-baik. Sebutkan 2 fungsi properti tari. Bisa, Bu. Ya, jadi dulu. Yang satu tuh memperindah gerakan. Betul. Yang Terus kedua mendeskripsikan gerakan. mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan gerakan. Apa? Salah, ayo ulang sudah. yang pertama Mm-mm. memperindah gerakan. Iya. Yang kedua mendeskripsikan gerakan. Tema gerakan. Iya, betul sekali. Ini bagian. Teman-teman. Terus yang terakhir. Ini tinggal 1 ya soalnya. Ya, Bu. Saya jauh. Alexander belum dapat ini gimana Alexander? Pertanyaan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dari properti tari? Saya, Bu. Ya, Alexander dulu. Oke. Alexander, apa? Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media atau pelengkap dari pementasan tari. Iya, betul sekali. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jangan ribut ya. Nah, jadi Ibu mohon materi yang kita pelajari bersama-sama ini kalian save dulu Ya, ya. Bu. Kalian catat. Nah, untuk minggu depan Ibu akan membawakan beberapa contoh dari properti tari. Jadi kalian bisa kan praktek minggu depan itu Ibu akan praktek. Jadi kalian memakai pakaian praktek ya. Ibu, Baju olahraga boleh. Kaos Daster? juga boleh. Daster jangan kok berceret. Ya. ya Bu, maaf Ya. Bu. Jadi itu aja ya. Ya, Bu. Untuk materi pada hari ini Ibu cukupkan. Yes. Ya. Sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Ya Bu. untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan Ketua kelas Alexander. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Terima kasih ya anak-anak. Ya, Sampai Bu. jumpa minggu depan dan selamat pagi. Pagi, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ya. Apa? Sudah kursi. Malas. Jangan sudah jangan.